Tuhan, salam sejahtera saudara sekalian di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketika saya sedang berkendaraan, saya melewati sebuah tempat orang yang menjual makanan. Ketika saya melihat di tempatnya tidak ada satu orang pun yang makan pada saat itu. Dan penjualnya, dia duduk sambil tiduran sendirian. Saudara, padahal saya tahu bahwa tempat makan itu dulunya selalu ramai. Tidak pernah sepi orang yang datang makan di situ. Selain karena rasanya juga enak ya saudara. Dan saya akhirnya mendengar kabar kalau memang tempat itu sekarang sudah tidak seramai dulu lagi. Mungkin saudara juga pernah mendengar atau saudara pernah melihat ya. Ada orang yang tadinya begitu sukses. Usahanya begitu jaya. Tetapi tiba-tiba jatuh habis-habisan. Orang sering berkata bahwa hidup itu seperti roda. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Tetapi pada pagi hari ini kita mau melihat dari Alkitab. Apa kata firman Tuhan tentang hidup orang benar? Kalau kita membaca Alkitab di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Di sini dikatakan bahwa jalan orang benar seperti cahaya fajar. Orang benar di sini adalah orang percaya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Ia telah menerima kasih karunia dan kebenaran Allah. Dikatakan ia seperti cahaya fajar. Cahaya fajar adalah cahaya yang pertama kali terlihat di pagi hari sebelum matahari terbit. Itu cahaya fajar. Selanjutnya dikatakan, ia semakin lama semakin terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari di sini menunjukkan pada saat matahari mencapai puncaknya, yaitu siang hari yang paling terang. Ini adalah gambaran hidup orang benar yang semakin lama semakin naik dan bukan turun. Kenapa? Sebab di dalam hidupnya ada berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita bicara tentang berkat Tuhan itu banyak sekali ya. Itu tidak hanya terbatas bicara tentang finansial. Tetapi berkat Tuhan itu juga berbicara tentang apa? Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Allah, pertolongan Allah, mujizat yang Allah berikan. Itu semua adalah berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa jalan orang benar dikatakan semakin lama semakin terang, semakin mulia, semakin diberkati? Saudara, dalam hidup ini orang harus berusaha, benar? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang harus bekerja. Agar orang yang sakit menjadi sehat, ia harus minum obat. Apakah itu obat secara herbal ataukah minum obat dari resep dokter? Tetapi lebih dari semua usaha yang dilakukan oleh manusia, kita diingatkan oleh firman Allah agar senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita belajar dari Raja Daud saudara, dari dia masih sangat muda belia sampai dia lanjut usia, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Daud tidak pernah melupakan kebaikan yang dia sudah terima daripada Tuhan. Nah sekalipun Daud seorang yang selalu mengandalkan Tuhan, tapi Daud juga pernah, dia sebagai manusia, dia juga pernah melakukan kesalahan. Dia pernah berbuat jahat. Tetapi kita melihat ketika kesalahannya ditegur oleh seorang hamba Tuhan. Di dalam Mazmur 51, Daud merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dia mengakui dan menyesali semua kejahatannya. Dia katakan, perbaharuilah hatiku ya Tuhan. Perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah ambil roh-Mu yang ada padaku. Kita melihat, dan Allah yang penuh kasih,
Dia mengampuni dan memulihkan Daud. Dan Tuhan berkata bahwa Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Nah saudara, orang benar bisa jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali karena ada tangan kasih karunia Tuhan yang selalu menopang hidupnya. Kenapa jalan orang benar semakin terang, semakin diberkati? Yang pertama, karena ia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, karena ia berpegang pada didikan dan pengajaran. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-13, di situ dikatakan, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amsal menuliskan bahwa didikan itu saudara dapat diperoleh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita dapat pengajaran. Ketika kita mendengarkan nasihat dari orang tua, baik secara jasmani, orang tua jasmani maupun orang tua rohani, di situ ada nasihat. Pengajaran dan nasihat itu bagaikan pelita yang akan menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mengikuti jalan Tuhan, hidupnya semakin lama semakin jelas, semakin terarah, dan semakin memiliki tujuan yang pasti. Amin. Inilah yang menjadi rancangan Allah di dalam hidup kita. Jadi orang benar itu hidupnya bukan seperti roda yang sebentar ada di atas lalu kemudian ada di bawah. Tetapi hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin lama semakin terang sampai rembang tengah hari. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rancangan-Mu. Dan rancangan-Mu itu selalu yang terbaik bagi kami. Beri kami selalu hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan hati yang mau diajar oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada yang sudah menerima firman-Mu pagi ini Tuhan. Engkau pun memiliki rancangan yang indah atas hidup mereka. Masa depan yang penuh dengan harapan. Hidup yang semakin lama semakin cemerlang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Karena firman-Mu itulah yang menjadi pedoman bagi kami. Terima kasih buat hari ini. Penyertaan Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.